Gorengannya habis, Bu. Jawabku bohong. Alasan kamu, ujarnya. Matanya mendelik tak percaya. Kalau ibu tak percaya, tinggal lihat sendiri saja di tempat Bu Siti. Masih ada atau tidak? Tandasku. Ibu mendengus. Ia merampas bungkusan di tanganku sambil berlalu pergi, tanpa pamit apalagi terima kasih. Ya Tuhan, gini amat ya nasibku punya mertua. Zalia, ini upah cucian kamu ya, dan ini untuk jajan Alia. Bu Endang menyerahkan 2 lembar uang berwarna merah padaku dan selembar warna biru untuk Alia saat aku mengantarkan pakaiannya yang sudah dicuci bersih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Endang. Semoga rizkinya makin lancar ya Bu, ujarku dengan senyum merekah. Bu Endang merupakan toke ayam potong di kampung ini. Selain baik, orangnya juga nggak pelit. Ia memberikan upah setiap 2 minggu sekali. Tak jarang ia memberikanku bonus berupa ayam potong atau uang jajan untuk Alia. Amin. Ibu juga terima kasih sudah diringankan kerjaan oleh kamu. Cucian kamu bersih, wangi dan rapi. Ibu suka, jelasnya. Aku lagi-lagi mengucapkan terima kasih. Tidak semua pelangganku sebaik Bu Endang. Aku pamit pergi pada Bu Endang. Masih ada 1 orang lagi yang cuciannya harus aku antarkan. Aku dan Alia berjalan hingga kompleks sebelah untuk mengantarkan pakaian pada pelanggan terakhir. Cuacana yang terik membuatku dan Alia kehausan. Kami membeli sebotol air dingin pada sebuah warung dan duduk di terasnya untuk minum dan melepas lelah. Aku menyipitkan mata, menajamkan penglihatanku. Bangku panjang di depan warung yang aku duduki ini menghadap langsung ke arah sebuah rumah berdesain minimalis. Rumah seorang janda yang Mbak Ika sebut tempo hari. Karena ketutupan dahan pohon dan sebuah spanduk membuat orang tidak dapat melihat langsung keberadaanku. Namun aku bisa melihat pemandangan di depanku secara jelas. Aku melihat seorang lelaki tinggi tegap keluar dari rumah itu. Janda itu melambaikan mesra dengan pria itu, karena pria itu masih menoleh ke arah rumah, sehingga membuatku tak dapat melihat wajahnya secara langsung. Tapi melihat pakaian dan postur tubuhnya, aku merasa seperti sangat familiar. Dalam beberapa menit mereka berdua masih saling melempar kisbay dan rayuan gombal yang membuat siapapun yang melihat menjadi mual. Seperti aku yang geli melihat gelagat mereka yang malu-malu, gugup. Mas Nurman, gumamku lirih saat pria itu membalikan tubuhnya untuk menaiki motor yang diparkirkan di teras rumah itu. Mataku bulatkan melebar seakan tak percaya dengan apa yang aku lihat. Ngapain Mas Nurman keluar dari rumah janda dengan keadaan rambut basah? Sepertinya ia habis mandi di siang hari terik di rumah janda. Kok aku seraya tak percaya ya? Mas Nurman yang terkenal bucin pada istrinya justru main janda. Mas Nurman tinggal di rumah ibu mertuaku bersama istrinya. Letak rumah ibu mertua sekitar 5 menit dari rumahku yang masih berada dalam satu komplek perumahan lama namanya. Sedangkan rumah janda ini jaraknya 5 menit dari rumahku yang sudah beda komplek dan beda RT. Secara garis besar rumahku berada di tengah-tengah antara rumah ibu dan rumah janda ini. Aku berdecak kagum. Rumah janda ini sudah termasuk komplek perumahan elit dengan uang muka dan angsuran cukup tinggi. Perum Asri namanya, tapi warga komplek kami bilang perum orang kaya. Selain ukuran tanahnya yang cukup luas untuk setiap kapling dan tipe rumah juga cukup besar dari perumahan yang lain, yaitu tipe 84. Sedangkan aku, buru-buru mau ngambil angsuran perumahan, bayar kontrakan 300.000 sebulan aja rasa mengap-mengap. Rumah yang aku kontrak memang merupakan perumahan yang tidak dihuni oleh pemiliknya. Katanya sih untuk anaknya yang sudah menikah, karena anaknya pindah keluar kota, sehingga rumah itu tidak jadi ditempati. Makanya kami dapat mengontrak rumah beserta isinya itu. Aku jadi penasaran bagaimana jika Mbak Intan tahu kalau suaminya main serong dengan janda. Biarlah, bukan urusanku ini. Lagi pula Mbak Intan juga selalu ketus padaku. Sesama perempuan bukannya saling mendukung, dia justru selalu menjatuhkanku. Namun bagaimana dengan Mas Yuda? Apa dia juga main serong dengan janda itu juga? Jika iya, berarti Mas Yuda dan Mas Nurman. Ya Allah, kepalaku rasanya mau pecah dibuatnya. Nafasku terasa sesak. Astagfirullahaladzim, semoga saja itu tidak benar ya Allah.
Bab 6. Meledaknya bom hati. Dari mana aja kamu, Zalia? Kenapa jam segini belum masak? Bentak Mas Yuda. Aku yang letih baru pulang ke rumah sehabis mengantarkan pakaian. Sudah mendapatkan sambutan bentakan. Keringat di tubuhku belum kering. Kaki yang letih berjalan belum sempat selonjor. Tapi aku sudah dapat bentakan seolah aku hanya pergi bermain saja seharian ini. Kata orang pernikahan itu ladang pahala, tapi tidak untukku. Pernikahanku ini sudah seperti neraka bagiku. Aku baru pulang, Mas. Aku capek. Bisa tidak nggak usah ngomel-ngomel, jawabku. Kuletakkan Alia yang sedang tidur di gendonganku ke atas tikar yang ada di depan TV. Jika kuletakkan di kamar, takutnya ia terbangun dengan cuaca yang panas begini. Makanya kalau nggak mau suami ngomel sebelum pergi itu masak dulu, atau setidaknya kamu pulang bawa makanan. Ini disuruh beli lontong malah nggak pakai telur. Nggak becus banget kamu jadi istri. Laki-laki aku lagi yang disalahin. Semuanya salah aku, nggak ada makanan salahku, nggak ada uang salahku, semua salahku. Sebenarnya yang kepala rumah tangga ini aku atau dia sih? Memangnya kamu ada ngasih aku uang untuk belanja, Mas? Jawabku santai. Aku mengambil gelas dan mengisinya dengan air. Aku minum air itu hingga tandas. Tenggorokanku rasanya begitu kering. Aku dan Alia tadi sudah makan sate di pinggir jalan, dekat simpang tadi. Sepulang dari mengantar pakaian, perutku yang melilit karena belum menyentuh nasi sejak pagi. Rasanya sudah tak kuat lagi jika harus menunggu sampai rumah. 5.000 seporsi adalah porsi yang jauh dari kata kenyang, tapi cukup untuk mengganjal perut sementara. Bukannya aku tak mau membeli seperti orang banyak, tapi uang yang kudapat ini hanya cukup untuk membayar kontrakan yang sudah jatuh tempo. Kamu ini kalau dibilangin suami malah jawab, kamu kan baru dapat upah. Apa salahnya sih? Sisihkan sedikit untuk membelikanku makanan. Belikan ayam bakar sepotong, paling cuma 10.000, ujar Mas Yuda enteng. Ya Allah, beri kesabaran hamba untuk menghadapi suami model Mas Yuda. Andai bercerai tidak dibenci oleh agama, mungkin sejak dulu aku bercerai dengannya. Karena mengharapkan Mas Yuda berubah, sepertinya mengharapkan ayam bertelur emas, tak akan ada kenyataan. Kamu dengar nggak yang aku omongin, Zalia? Bentak Mas Yuda lagi. Aku menutup mata sejenak dan menghembuskannya secara perlahan, mengatur deru hati yang mulai terbakar emosi. Aku dengar, Mas, nggak usah teriak-teriak. Aku bukan babumu. Sebelum kamu memarahiku, seharusnya kamu introspeksi diri dulu, Mas. Memangnya kamu ada ngasih aku uang untuk belanja? Memangnya kamu ada ngasih nafkah untukku? Sungutku, emosiku lepas juga akhirnya. Semakin disabar-sabarin semakin menjadi. Lancang sekali kamu, Zalia, sungut Mas Yuda. Plak. Mata ini terbelalak, merasakan tangannya melayang ke pipi ini. Kuraba pipi yang terasa perih karena sudut bibirku yang pecah. Namun sakitnya menjalar hingga ke hati, bahkan lebih sakit lagi di sana. Kamu memukulku, Mas, tanyaku seakan tak percaya. Aku menatap Mas Yuda dengan nyalang, mataku berkaca-kaca. Selama menikah inilah pertama kali ia melayangkan tangannya ke tubuhku. Istri yang tak berbakti sepertimu memang pantas dipukul, ujarnya. Istri tidak berbakti, kurang berbakti apalagi aku padamu, Mas. Aku yang banting tulang menafkahi keluarga ini, sedangkan kamu, kutunjuk wajah lelaki yang menjadi imamku itu dengan geram. Kamu hanya makan tidur, saat kamu lapar kamu hanya bisa menjerit dan memerintah. Apa fungsimu sebagai suami, Mas? Tak ada, aku perempuan bersuami, tapi hidup layaknya seorang janda. Sungutku lantang, meledak sudah bom di hati ini. Selama ini aku sudah cukup bersabar dengan semua sikap dan perilakunya, tapi tidak kali ini, habis sudah batas kesabaranku. Jadi sekarang kamu sudah berani melawanku, Zalia. Aku marah karena kamu tak tahu tugasmu sebagai seorang istri. Seharusnya kamu itu masak dulu sebelum berangkat. Ini suami pulang tak ada makanan di rumah. Balas Mas Yuda tak kalah menyungut. Nada suaranya masih meninggi, membuat hati ini semakin berdenyut nyeri. Ingin rasanya kuhantam kepalanya itu ke dinding, agar dapat kulihat apa saja ini yang ada di dalamnya. Bagaimana aku bisa becus menjalankan tugasku sebagai seorang istri, jika aku terlalu sibuk mengambil alih tugas suamiku, yang pemalas untuk mencari nafkah. Kamu bilang, seharusnya aku memasak dulu sebelum pergi, Mas. Apa yang mau aku masak jika tak ada uang di tangan? Apa kamu memberikanku uang untuk memasak?
Ya Allah, ya Robbi, jodoh apa yang kau kirimkan untukku ini? Jeritku layaknya orang gila, hingga putri kecilku yang sedang tidur menjadi terbangun dan menangis. Aku datang menghampiri Alia, menggendongnya dengan air mata yang telah jatuh berderai, membujuk putriku agar berhenti menangis. Aku sudah tak kuat lagi, aku tak sanggup. Kubawa Alia masuk ke dalam kamar, kuletakkan Alia di atas ranjang, lalu berjalan menuju lemari menurunkan koper yang sudah tanpa usang. Masuda menghampiriku yang sedang sibuk memasukkan baju-bajuku dan baju Alia. Aku bawa baju-baju jelekku yang cuma beberapa lembar. Itu pun baju yang kubawa semasa aku belum menikah dengannya. Selama menikah dengan Mas Yuda, jangankan membelikan aku baju. Memberikanku nafkah bisa dihitung pakai jari, itu pun tak cukup untuk biaya hidup kami selama seminggu. Apa-apaan ini Zalia, kamu mau kemana? Tanya Mas Yuda, sorot matanya mendelik, tak suka dengan apa yang aku lakukan. Biar saja, aku sudah mengambil keputusan untuk pergi. Aku sudah tak sanggup lagi menjalani rumah tangga yang tak sehat ini. Bukan hanya fisikku yang lelah, tapi batinku juga menderita. Ingat Zalia, satu langkah saja kakimu keluar dari rumah ini, maka kamu bukan istriku lagi. Ancam Mas Yuda. Aku tersenyum kejut, menutup koper dan meletakkannya ke bawah. Ku gendong Alia dan mengambil koper itu, menyeretnya hingga keluar kamar. Mas Yuda masih membuntutiku dari belakang, hingga aku hampir sampai di pintu depan, barulah ia menahan tanganku. Membuatku urung membuka pintu itu. Aku berbalik, ku hempas dengan cepat cekalan tangannya. Mata Mas Yuda mendelik. Kamu berani sekarang Zalia, kamu berubah. Karena aku sadar selama ini aku bodoh. Bodoh karena telah percaya ucapan manismu, yang nyatanya jangankan bahagia, rasa aman pun tak mampu kamu berikan. Tidak, kamu tidak boleh pergi dari rumah ini. Kamu masih istriku. Jika kamu mau pergi, maka kamu tak boleh membawa Alia pergi. Mas Yuda merampas Alia yang ada di gendonganku dengan kasar, membuat gadis kecil itu menangis kembali. Berikan Alia padaku, Mas. Lihat, kamu membuat ia menangis. Aku berusaha merebut Alia kembali, tapi dengan cepat ia menghalanginya. Tidak, jika kamu mau pergi dari rumah ini silahkan, tapi jangan bawa anakku, ancamnya lagi. Tidak, Alia harus ikut denganku. Jika ia bersamamu, akan kamu kasih makan apa anakku? Sedangkan mencari makan dirimu sendiri saja kamu tak sanggup, sindirku. Mata Mas Yuda melotot, memandangku penuh amarah. Lancar sekali mulutmu menghinaku. Zalia, aku dulu bukan pengangguran. Aku dulu bekerja di pabrik apa, kau ingat? Karena menikah denganmu, makanya aku dipecat. Itu karena kamu tidak membawa rizki untuk suami. Dek. Serasa tertusuk belati hatiku ini. Secara tidak langsung Mas Yuda mengatakan jika diriku ini istri pembawa sial untuknya. Padahal dia dipecat karena kesalahannya sendiri. Kenapa menyalahkan aku, Mas? Kamu dipecat karena kamu pemalas. Siapa yang mau menggaji orang yang kerjanya cuma tidur-tiduran saja? Makiku. Ku tekan kata demi kata yang keluar dari mulutku, agar otaknya yang konslet itu bisa normal dan menjadi lelaki yang waras. Kau? Apa, Mas? Kamu mau memukulku lagi? Ujarku menantang saat melihat tangannya yang mulai melayang ke udara. Mas Yuda menarik tangannya kembali. Alia masih menangis dan menggapai tangannya padaku, minta digendong. Aku sedih melihat putriku itu, tapi jika terus begini, maka pertengkaran ini tak ada habisnya. Aku tahu Mas Yuda sedang menggertak aku. Ia menahan Alia agar aku tak jadi pergi dari rumah ini. Dasar istri kurang ajar, jika kamu mau pergi, pergilah. Tapi jangan bawa Alia, ia akan tetap bersamaku. Karena aku tak mau Alia besarnya nanti tumbuh menjadi istri durhaka seperti kamu. Sungutnya yang tak kalah lantang. Jika aku istri durhaka, terus kamu apa, Mas? Balasku sambil menyeringai. Baik, jika itu mau kamu, aku akan pergi dari sini tanpa Alia. Semoga kamu bisa mengurusnya dengan baik. Tapi ingat, Mas, jika ada apa-apa dengan putriku, maka dengan tanganku sendiri akan menghabisimu. Ujarku begitu yakin dengan penuh ketegasan, sambil mengacungkan jari telunjukku padanya. Mata Mas Yuda mendelik kaget. Mungkin dia tak menyangka aku akan berkata seperti ini. Aku kenal Mas Yuda, dia tidak akan memperbolehkan aku untuk keluar dari rumah ini. Maka ia akan menahan aku dengan titik kelemahanku, agar aku tak jadi pergi dari rumah ini. Namun tidak lagi, sudah terlalu sakit hati ini menghadapi dirinya. Sifat dan wataknya telah membabat habis kesabaran yang kumiliki, hingga tak tersisa. Biarlah sementara Alia bersamanya, karena aku tahu, sejahat-jahatnya Mas Yuda, dia tidak akan menyakiti darah dagingnya sendiri. Sambil itu aku akan mencari cara untuk merebut hak asuh Alia agar jatuh ke tanganku.
Aku yakin ibuku pasti akan membantuku, walau aku harus menahan malu pulang ke rumah. Tapi tak apa, aku pasrah. Bukankah orang tua adalah sebaik-baiknya rumah tempat berlindung anaknya, bahu tempat anaknya bersandar. Alia sayang, maafkan Bunda nak. Bunda janji tak akan lama, Bunda akan jemput Alia lagi. Kita akan bersama sayang. Bab 7. Pohon rindang tempatku berteduh, Ibu. Dengan langkah pasti aku menarik kembali koperku, membuka pintu rumah dan berjalan keluar. Alia semakin menangis menjerit memanggil namaku. Zalia, apa kamu tidak kasihan melihat anakmu ini? Ibu, macam apa kamu ini? Hanya memikirkan egoismu sendiri. Makinnya membuat langkah kakiku terhenti. Aku menoleh ke belakang. Sebenarnya hati ini tak tega melihat putriku yang menjerit sedih begitu. Aku berjalan mendekati Mas Yuda, merampas Alia dari gendongannya saat ia lengah, lalu bergerak mundur menjauhi dirinya. Aku berubah pikiran Mas, aku pergi membawa Alia. Mas Yuda mengerang kesal dengan tindakanku. Jika kamu berani mendekat, jangan salahkan aku untuk teriak. Biar semua orang di komplek ini tahu siapa kamu, ancamku. Posisi kami yang kini berada di teras rumah memudahkanku untuk menekannya. Jika ia macam-macam, maka aku akan berteriak dan membuat suasana semakin ramai. Apalagi luka yang ada di sudut bibirku bekas tamparannya tadi bisa kujadikan bukti tindakan KDRT. Mas Yuda tampak gelisah. Ia gelisah karena tak dapat lagi menekanku untuk tidak pergi dari rumah ini. Tentu saja ia mati-matian menghalangiku. Jika aku pergi, maka siapa yang akan ia jadikan sapi perah untuk mengisi lambungnya? Siapa yang akan membayar kontrakan ini? Ingat Zalia, jika kamu pergi dari rumah ini, maka kamu tak akan bisa kembali. Aku akan menceraikanmu. Ancamnya lagi dan membuatku muak. Aku menatap wajah suamiku yang tampak murka, tapi kemudian berganti dengan gurat kebingungan. Kupasang senyum termanis yang kumiliki. Dengan senang hati aku menerima, Mas. Aku tunggu surat ceraimu dengan tangan terbuka. Jawabku setenang mungkin. Dulu aku pikir akan menikah sekali seumur hidup, membangun keluarga kecil yang bahagia, walau hidup sederhana, namun nyatanya itu hanya mimpi. Hanya aku yang berjuang sendiri dalam rumah tangga ini. Dengan menggendong Alia yang sudah berhenti menangis, aku menyeret koperku pergi. Tak kupedulikan tatapan tak suka Mas Yuda. Baru sampai gerbang, aku melihat beberapa pasang mata yang mengintip pertengkaran kami dari balik jendela. Begitulah hidup di komplek. Jika ada tetangga yang terkena masalah, tetangga yang lain justru berbondong-bondong mengintip untuk dijadikan bahan gibah. Rintik hujan mewakili rasa sedih hatiku. Suasana halte yang sunyi membuat rasa hidup ini terasa miris. Ingin menangis, tapi air mata ini seakan sudah kering tak tersisa. Sudah hampir setengah jam aku duduk sambil menunggu angkutan umum yang akan mengantarku ke terminal. Kupandangi wajah Alia yang sedang tidur di dalam gendongan kain jari yang melingkar di punggungku. Wajah cantik putriku ini sangat mirip dengan Mas Yuda. Hanya bibir dan senyumnya saja yang kebagian milikku. Mungkin karena dulu aku begitu mencintai Mas Yuda, sehingga wajah anakku seperti fotokopiannya dalam versi wanita. Tin, tin, tin. Bunyi klakson mobil mengejutkanku. Aku mengalihkan pandanganku dari Alia ke arah orang yang membunyikan klakson itu. Aku melihat Mbak Intan yang berada di dalam mobil berwarna merah. Sepertinya itu mobil baru. Sebuah mobil Toyota yang masih bersarung plastik pada jok penumpang. Mau kemana kamu Zalia? Tanya Mbak Intan dari dalam mobilnya. Mbak Intan memang bisa menyetir karena sering berteman dengan anak-anak orang kaya semasa lajangnya. Membuat gaya hidup dan stylenya tinggi. Itu sebabnya dari zaman kuliah, ia bisa menyetir mobil, walaupun orang tuanya tak memiliki mobil. Mbak Intan mau kemana Mbak? Tanyaku balik, mengalihkan pertanyaannya. Bisa dibilang sekedar basa-basi, aku bingung harus mengatakan apa. Gak mungkin kan jika aku bilang mau pulang ke rumah orang tuaku. Secara Mbak Intan adalah kakaknya Mas Yuda, beda ibu. Ibunya Mbak Intan meninggal saat ia berumur 4 tahun, lalu bapaknya menikah lagi dengan ibunya Mas Yuda. Hingga hadirlah Mas Yuda dan Rika. Jalan-jalan lah, memangnya kamu untuk makan aja susah, hahaha. Gelak tawa Mbak Intan pecah menghinaku. Astagfirullahalazim, gumamku sambil mengelus dada. Punya kakak ipar kok gini-gini amat ya nasibku. Ah, udah dulu lah Zal, aku mau nyobain mobil baru, hadiah Mas Norman. Emangnya kamu punya suami pemalas? Lagi-lagi Mbak Intan mengejekku. Aku memilih dia, malas menanggapi, karena kenyataannya memang begitu adanya. Jika sudah seperti ini, aku jadi teringat ibu dan almarhum bapakku. Sejak kecil hingga dewasa, aku tak pernah kekurangan.
Bahkan aku bisa dikatakan anak orang berada dan terpandang. Walaupun kedua orang tuaku tidak memanjakan anak mereka dengan gelimang harta, bahkan lebih dari cukup, bahkan bisa dibilang lebih untuk standar anak yang biasa-biasa saja. Pulang pergi sekolah, aku diantar jemput oleh mobil, jangankan kelaparan, bahkan terik matahari jarang menyentuh kulitku. Itu sebabnya dulu kulitku putih bersih, tidak seperti sekarang yang kuning kusam. Saat gadis dulu, tanganku begitu mulus dan sutra, saking tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah, walau sekedar mencuci piring bekas makanku saja. Tapi kini tanganku begitu kasar dengan kapal di mana-mana. Jika dulu aku memakai baju setiap hari berganti dan berwarna-warni dengan berbagai motif dan model, berbeda jauh dengan sekarang, yang setahun sekali saja belum tentu membeli pakaian baru. Setelah menempuh perjalanan 1 jam, akhirnya aku sampai di rumah ibu. Hanya buah jeruk 1 kilo yang kubeli di halte bis tadi, kubawa sebagai buah tangan, agar jangan kosong-kosong sekali saat aku pulang. Ibu terkejut melihat kedatangan kami secara tiba-tiba. Loh, kok pulang gak ngabar-ngabarin, Zal? Yuda mana? Kalian pulang cuma berdua? Tanya ibu. Matanya awas meneliti keberadaan Mas Yuda di belakangku. Dahi keriputnya semakin berkerut saat mendapati yang dicari tak ada. Masuk, Nduk. Kalian pasti lapar. Ibu tadi masak semur jengkol sama goreng ikan asin. Pasti kamu suka. Ajak ibuku. Baru mendengarnya namanya saja cacing di perutku langsung bergoyang. Semur jengkol buatan ibu begitu nikmat. Kuah yang kental perpaduan antara rasa pedas dan manis membuat air liurku terasa ingin keluar. Aku masuk ke rumah dan langsung menuju meja makan. Alia disambut ibu dan duduk di pangkuannya. Aku mengambil nasi dan membuka tudung saji, tempe goreng, ikan asin goreng, lalap timun dan pucuk ubi, serta semur jengkol yang menjadi maskot utama tersusun rapi di meja. Sudah lama aku tidak melihat pemandangan aneka menu lengkap seperti ini. Biasanya, sudahlah, nyesek jika diingat. Aku makan dengan lahapnya, perut yang lapar menjadi pemicu utama aku makan selahap ini. Pelan-pelan, Zal, tidak ada yang akan merebutnya darimu, ujar ibu. Aku tergagah malu. Ibu yang sedang menyuapi Alia menatapku dengan heran. Mungkin ia heran melihat anaknya seperti orang 1 minggu tidak makan. Bahkan karena saking nikmatnya aku sampai nambah nasi lagi. Entah karena lapar atau kerasukan setan, entahlah. Setelah makan, kami berbincang santai di ruang keluarga. Ibu bermain dengan Alia. Gurat kebahagiaan tergambar jelas di wajahnya. Wajar saja. Sepeninggalan bapak, ibu tinggal sendiri di rumah sebesar ini. Mbak Zahra telah berkeluarga. Ia tinggal dengan anak dan suaminya. Mereka membeli rumah tidak jauh dari toko ibu. Suami Mbak Zahra tidak bekerja karena Mbak Zahra yang tidak mengizinkan. Tetapi suaminya giat dan rajin membantu Mbak Zahra mengelola toko itu. Sebenarnya ada apa, Zalia? Ibu perhatikan kamu dari tadi hanya melamun, Dok. Apa hidupmu tak bahagia di sana? Tubuhmu nampak semakin kurus, tanya ibu. Rupanya sejak tadi ibu memperhatikan diriku. Ia memperhatikan aku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku menggigit bibir bawahku. Lidahku terasa keluh. Ingin kuutarakan isi hati ini, tapi aku takut menjadi beban untuk wanita yang telah melahirkanku ini. Katakanlah, Nduk, jika itu sudah terasa berat untukmu. Ibu siap mendengarkan keluh kesahmu. Itulah gunanya kenapa Tuhan masih mengizinkan ibu hidup sampai kini. Jangan khawatir, nak. Bahu ini masih kuat untuk tempat bersandar kamu dan Zahra. Kata-kata ibu sukses membuat air mataku yang menggenang menjadi jatuh berderai. Tiada cinta yang lebih sempurna selain cinta seorang ibu untuk anaknya. Aku menangis sesenggukan di hadapan ibu. Aku ceritakan semuanya tanpa ada satupun yang terlewatkan. Mata ibu terbelalak, gurat amarah tampak jelas di wajahnya. Ya Allah, Zalia, kenapa kamu tidak pernah cerita pada ibu, Nduk? Lihat dirimu sekarang, tampak begitu kurus dan tak terawat. Ternyata kamu menderita batin di sana, ujar ibu. Mata keriput itu ikut menggenang air mata. Hati ibu mana yang tak ikut sakit mendengar penderitaan anaknya. Anak yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang. Ia besarkan dengan penuh pengorbanan. Tak ia biarkan sedikit pun anaknya merasakan lapar dan dahaga ataupun kekurangan saat bersamanya. Namun saat menikah, putrinya justru disia-siakan oleh orang lain. Maafkan Zalia, Bu. Maaf karena selama ini Zalia tidak mendengarkan nasihat ibu dan bapak. Kalian benar, menikah muda itu belum tentu membawa kebahagiaan. Kalian benar, maafkanlah Zalia.
Aku kembali menangis dan bersujud di atas pangkuan ibu, menangisi segala kesalahanku pada orang tuaku ini. Sudahlah nak, semua sudah terjadi. Sekarang kamu harus kuat. Pandang masa depan, masih ada Alia bersamamu. Sekarang kamu tinggal bersama ibu saja. Ruang ini selalu terbuka lebar untuk anak-anak ibu, ujar ibu lembut. Ibu mengusap kepalaku dengan penuh kasih sayang. Sekarang apa keputusanmu terhadap Yuda? Tanya ibu padaku. Sudah, kamu pisah saja darinya. Ibu tak terima putri ibu dibuat seperti ini. Ibu akan pinta pamanmu untuk membuat perhitungan pada keluarga Yuda. Biar mereka merasakan apa yang putriku rasakan, ujar ibu lagi dengan penuh emosi. Aku menelan ludah mendengar ucapannya. Paman yang ibu maksud adalah Paman Jafar, adik kandung ibu, paling bungsu. Jika Paman Jafar sudah ikut campur, aku takut. Apakah besok Mas Yuda masih bisa berdiri tegap atau tidak?